Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Marlina Sihombing, NPM 2515310177, Prodi Manajemen, kelas reguler 2C, mata kuliah Mikroekonomi, dosen pengampu Pak Rusyadi. Adapun topik yang saya ambil yaitu penawaran dan permintaan agregat. Baiklah, kali ini kita akan membahas penawaran dan permintaan agregat. Apa itu permintaan agregat? Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu dan periode waktu tertentu. Secara sederhana, AD menunjukkan hubungan antara tingkat harga umum dan jumlah output atau PDB real yang diminta oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Komponen permintaan agregat atau AD. Adapun rumus permintaan agregat AD sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana hubungan ketika tingkat harga naik, daya beli turun, permintaan agregat menurun. Ketika tingkat harga turun, daya beli naik, permintaan agregat meningkat. Penawaran dan permintaan agregat. Apa itu penawaran agregat? Penawaran agregat adalah total barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan di suatu negara pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Berikut tahapan kurva penawaran agregat. 1. Tahap connection atau miring mendatar. 2. Output dapat meningkat tanpa kenaikan harga karena masih ada sumber daya menganggur. Ketiga, tahap menanjak atau intermediate atau range. 4. Harga mulai naik karena kapasitas produksi mulai terbatas. Kelima, tahap klasik atau miring vertikal. Keenam, ekonomi telah mencapai kapasitas penuh sehingga output tidak bisa lagi meningkat. Harga yang naik hanya menyebabkan inflasi. Kita akan membahas berbagai struktur pasar industri. Struktur pasar. Struktur pasar adalah pola atau bentuk organisasi pasar yang menggambarkan bagaimana perusahaan dalam suatu industri bersaing satu sama lain, menentukan harga, serta mengendalikan produksi dan keuntungan. Struktur pasar ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu 1. Jumlah penjual dan pembeli di pasar. 2. Jenis produk yang dijual atau apakah sama atau berbeda. Ketiga, kebebasan keluar dan masuk pasar. Keempat, kemampuan pasar mempengaruhi harga atau kekuasaan pasar. Kelima, tingkat pengetahuan atau informasi pasar. Adapun jenis-jenis struktur pasar industri. Struktur pasar dibedakan menjadi beberapa bentuk utama. 1. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Yang kedua, pasar monopoli atau monopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli atau oligopoli. Yang keempat, pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition. Yang kelima, pasar monosopni atau monosopni. Pasar yang keenam, oligopsoni atau oligopsoni. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Ciri-ciri. 1. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga satu penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, produk yang dijual homogen atau sama persis antara penjual satu dan lainnya. Yang ketiga, harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau kekuatan permintaan dan penawaran. Yang keempat, bebas keluar dan masuk pasar tanpa hambatan. Pada pasar persaingan sempurna atau perfect competition ada kelebihannya. 1. Harga stabil dan efisien. Yang kedua, tidak ada monopoli harga. Yang ketiga, sumber daya digunakan secara optimal. Kekurangan. 1. Tidak mendorong inovasi karena produk homogen. Yang kedua, keuntungan perusahaan sangat kecil. Contoh, pasar hasil pertanian seperti beras, cabai, atau sayuran di pasar tradisional. Monopoli atau monopoli. Ciri-ciri. 1. Hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang dekat atau substitusi. Yang ketiga, penjual memiliki kekuasaan penuh penentukan harga atau price maker. Yang keempat, hambatan masuk pasar sangat tinggi seperti hak paten, izin pemerintah, atau penguasa sumber daya penting. Promosi tidak terlalu diperlukan karena tidak ada pesaing. Pasar monopoli atau monopoli. Kelebihan, dapat melakukan efisien skala besar atau produksi massal. Inovasi tinggi karena adanya keuntungan besar. Kekurangan, harga cenderung tinggi, konsumen tidak memiliki alternatif pilihan, dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi. Contoh
Contoh PLN atau listrik, PDAM atau air minum, PT KAI atau kereta api. Adapun pasar oligopoli atau oligopoli, ciri-ciri: 1. Hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Yang kedua, produk bisa homogen atau misal semen, atau berbeda atau diferensiasi, atau misal mobil rokok. Yang ketiga, terdapat saling ketergantungan antara perusahaan. Jika satu menurunkan harga, lainnya cenderung ikut. Keempat, hambatan masuk cukup tinggi karena butuh modal besar dan teknologi tinggi. Kelima, promosi dan iklan sangat penting untuk mempertahankan pangsa pasar. Pasar oligopoli atau oligopoli, kelebihan: skala produksi besar, efisien biaya, konsumen punya beberapa pilihan produk. Kekurangan, potensi kolusi antar perusahaan atau kartel, harga bisa tidak stabil. Contoh, industri otomotif atau Toyota Honda, industri rokok atau gudang garam, jarum, Sempurna, industri semen. Pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition. Ciri-ciri: 1. Banyak penjual dan pembeli tetapi produk yang dijual berbeda atau diferensiasi. Yang kedua, setiap perusahaan memiliki sedikit kekuasaan menentukan harga. Yang ketiga, promosi, merek, dan kualitas produk menjadi kunci persaingan. Yang keempat, bebas keluar dan masuk pasar. Yang kelima, informasi pasar cukup baik meskipun tidak sempurna. Pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition. Kelebihan: mendorong kreativitas dan inovasi produk, banyak pilihan bagi konsumen. Kekurangan: iklan besar-besaran bisa menambah biaya produksi. Pasar cenderung tidak efisien karena biaya promosi tinggi. Contoh, industri makanan cepat saji, kosmetik, pakaian, restoran, atau toko kelontong. Pada pasar monopsoni atau monosoni, ciri-ciri: 1. Hanya ada satu pembeli utama di pasar. Yang kedua, banyak penjualan kecil yang menjual produk kepada satu pembeli besar. Yang ketiga, pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga beli. Yang keempat, biasanya terjadi pada pasar faktor produksi atau seperti tenaga kerja atau hasil bumi. Pun pasar monopsoni atau monosoni, kelebihan: pembeli dapat menekan biaya input produksi. Kekurangan: penjual kecil atau produsen sering dirugikan karena harga rendah. Contoh, perusahaan besar yang membeli hasil panen petani atau pabrik rokok yang membeli tembakau dari petani. Pada pasar oligopsoni atau oligopsoni, ciri-ciri: hanya ada beberapa pembeli besar dan banyak penjual kecil. 2. Pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar tinggi. Ketiga, terjadi pada sektor bahan mentah atau hasil pertanian. Keempat, penjual sulit menaikkan harga karena pembeli terbatas. Sekian dari hasil presentasi saya dari tentang penawaran dan permintaan agregat. Saya ucapkan terima kasih.